Oke, teman-teman, kita masuk di pertemuan 10 dan 11, di mana indikator atau materi pembelajarannya adalah sanitasi peralatan dan ruangan. Nah, kita akan bahas di sanitasi peralatan dan ruangan ini adalah dosis, konsentrasi, dan jenis-jenis yang sesuai dengan peruntukannya pada proses pembersihannya. Sanitasi peralatan itu apa aja? Di peralatan ada pisau filet, pisau boning, dan segala macam. Kemudian ada gunting ikan, telenan, meja stainless, keranjang ikan, tray, dan lain sebagainya. Kalau di sanitasi ruangan tentunya ada lantai, areanya ya, dinding, meja kerja, saluran air, ipal, dan segala macam. Itu masuk di sanitasi ruangan. Prosedurnya kurang lebih sama ya. Cleaning, dibersihkan dulu secara permukaan pengotor fisiknya, kemudian dilanjutkan dengan rinsing, pembilasan, kemudian sanitizer, kemudian drying atau pengaringan. Contoh-contoh atau langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pembersihan ini, pertama, kita membersihkan dulu equipment atau peralatan manual yang sensitif. Kemudian kita tutup yang kemungkinan yang nggak boleh terkena air dan segala macam. Kemudian kita dry cleaning untuk meminimais penggunaan air. Kemudian pembilasan semua permukaan dengan hot water berkisar 100 sampai 120 hingga 140 Fahrenheit ya. Kemudian seluruh permukaan kayak stainless, meja peralatan, meja preparasi, semuanya kita cover dengan foam atau foaming dengan busa berkisar 10 sampai 15 menit kontak langsung. Kemudian kita scrub, semuanya udah pada bisa kan ya, bersih-bersih alat scrub atau gosok-gosok semua permukaan dan bilas. Setelah dibilas, kita alirkan pengotor-pengotor tadi semuanya, air-air pencucian, kemudian kita apply sanitizer ke semua permukaan. Seperti itu teman-teman gambarannya ya. Nah, berikut adalah contoh penjadwalan program sanitasi lingkungan pabrik pengolahan. Kita lihat areanya, misalnya di area walls ini, area dinding, kita biasanya cleaning atau sanitasi metodenya seperti apa? Menggunakan busa, kemudian disikat, kemudian bilas. Toolsnya apa? Kemudian bahan pembersihnya apa? Frekuensinya bisa teman-teman perhatikan pada slide yang saya paparkan. Begitupun dari ceiling, lantai, pintu, kurang lebih sama ya secara prosedur. Tapi biasanya yang digunakan titik bedanya ada di bahan pembersih yang digunakan. Misal pakai quartz kah, pakai cukup dengan air dengan deterjen sedikit kah, atau menggunakan asam kah, dan lain sebagainya. Ini yang pakai asam cleaner seperti di chiller. Frekuensinya sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan audit. Kalau di maintenance area, di scrub, digosok, kemudian dibilas menggunakan nylon brush. Nah, ini contoh checklist. Setelah dilakukan pembersihan, itemnya kita lihat meja, timbangan, mesin, metal detektor, vakum, telenan. Biasanya yang kayak timbangan cukup diberikan alkohol, metal detektor vakum. Kalau yang kayak mesin, meja, sama telenan kita menggunakan klorin. Frekuensinya sebelum dan setelah digunakan pastinya. Kalau buat mesin-mesin yang kayak vakum metal detektor 1 kali seminggu. Aman ya? Ada pertanyaan sampai sini? Baik, kita lanjut ke slide konsentrasi
Berapa sih konsentrasi yang dibutuhkan atau direkomendasikan menurut regulasi ya. Nah, menurut kodeks itu berkisar 10 miligram per liter klorin untuk air pencucian fish processing-nya yang kontak langsung dengan seafood misalnya. Nah, ini dikategorikan sebagai GRAS atau Generally Recognized as Safe atau intinya aman. Nah, tentunya aturan-aturan ini agak berbeda tipis dengan berbagai negara. Kita lihat pada tabel yang saya lampirkan, misalnya Kanada dia maksimum 7 mg per liter residu klorin. Finland mentoleransi hanya 0,1 misalnya. China 0,05 hingga 0,3 toleransinya. USA Codex up to 10 mg per liter residu klorin. Intinya adalah tidak jauh-jauh dari 10 mg per liter buat air pencucian dan air siap yang di industri perikanan. Nah, ini juga Ibu tampilkan jurnal yang spesifik area atau kondisi yang membutuhkan juga sanitizer spesifik, misalnya aluminium. Alat-alat aluminium dia biasanya menggunakan sanitizer iodofor, konsentrasinya itu kurang lebih berkisar 25 ppm. Kemudian misalnya kita lihat lagi hand sanitizer yang ada di washroom menggunakan iodofor sama dengan peralatan aluminium tadi menggunakan konsentrasi 25 iodofor gitu. Berikutnya adalah penerapan industri perikanan. Cold storage itu tentunya butuh sanitasi rutin. Area produksi juga sanitasi sebelum dan sesudah produksi, karena biasanya di situ utensil atau equipmentnya itu peralatan-peralatan yang dipakai, misalnya talinan, pisau dan lain sebagainya. Kemudian buat peralatan sanitasi setiap penggunaan, sebelum dan setelah penggunaan. Seperti itu teman-temanku. Simpelnya ya, sederhananya. Ini sebagai materi bonus dan harus kalian pahami sebagai orang THP atau teknologi hasil perairan. 8 kunci SSOP. 8 kunci SSOP itu apa sih? Pertama, keamanan air dan es. Ini untuk memperoleh air dan es yang sesuai persyaratan guna keperluan proses produksi. Kedua, kebersihan dan permukaan kontak. Di sini tentunya peralatan, menjaga peralatan produksi tetap kondisi bersih dan higien. Ketiga, pencegahan kontaminasi silang, mencegah kontaminasi yang bersumber dari karyawan, lingkungan dan alur produksi serta alur limbah. Keempat, menjaga fasilitas cuci tangan dan toilet. Ini seperti kondisi wastafel, footbed, toilet, dan kamar ganti dalam keadaan bersih dan bebas dari bahaya kontaminan. Berikutnya, kunci kelima adalah perlindungan dari bahan kontaminan, seperti dari bahan kimia, hingga kita menghindari kontaminasi silang dan penyalahgunaan. Kunci keenam, pelabelan dan penyimpanan penggunaan bahan toksin yang sesuai dan yang benar. Tentunya buat mencegah pelabelan bahan kemas dan bahan kontaminasi dan kerusakan. Misalnya dalam industri jangan sampai ada salah label atau mislabeling, itu fatal akibatnya. Kemudian pengawasan kesehatan personil, karyawan dan personil yang bebas dari bahaya penyakit menular dan beresiko mengkontaminasi produk. Kunci ke-8 adalah pest control, mencegah terjadinya kontaminasi silang dan hama yang memungkinkan masuk ke dalam industri perikanan. Saya kira udah cukup jelas ya adik-adik semuanya. Setelah materi ini kita nanti lanjutkan lagi dengan kuis post-test ya. Kita masuk di rumus perhitungan. Sebenarnya yang menjadi dasar kita di pertemuan kali ini adalah minimal bisa menghitung rumus perhitungan ppm dan pengenceran. Rumus hitungan ppm, apa sih itu ppm atau part per million? Itu
mg per sat per liter per larutan. Konversinya misalnya 1% sama dengan 10.000 ppm ya. Nah, di sini yang biasanya sering miskonsep, biasanya mahasiswa ngiranya 1% itu misalnya 100 ppm karena mentang-mentang persen jadi 100 gitu. Tapi konversinya 1% itu 10.000 ppm ya, adik-adik. Rumus pengenceran itu V1 kali C1 sama dengan V2 kali C2. Nah, ini rumusnya, formula ini nanti kita akan kasihkan contoh latihan. Oke. V1-nya itu apa, atau volume awal, atau dalam istilah sederhananya itu adalah larutan stok berapa yang akan kita ambil, volume dari larutan stok tadi. Kemudian C1 konsentrasi awal atau konsentrasi larutan stok. Kedua volume akhir atau volume larutan yang setelah diencerkan, total larutan yang ingin kita buat gitu. Kemudian C2 itu konsentrasi akhir, konsentrasi yang diinginkan setelah pengenceran. Nah, mari kita ke contoh soalnya ya. Berapa mili berapa mili kita butuhkan buat larutan dari stok klorin 5% untuk membuat konsentrasi 200 ppm sebanyak 1 liter pada bak pencucian alat. Nah, kita kerjakan. Diketahui C1-nya 5% atau artinya 50.000 ppm, kita konversi dulu. Kemudian C2 100 ppm, V2 1 liter. Yang ditanyakan adalah V1 atau volume awal. Volume awal sama dengan V2 kali C2 per C1. 1 kali 100 per 50.000 dihasilkan 0,002 mililiter. Artinya kita butuh 0,02 mili larutan stok untuk dilarutkan dalam 1 liter air pencucian. Begitupun nanti kelipatannya. Kalau misalnya kita mau bikin 100 liter, berarti per 100 liter gitu. Aman ya sampai sini adik-adikku? Nah, inilah yang menjadi tugas kalian berikutnya dalam bentuk laporan 3-4 halaman aja, boleh tulis tangan atau ketik. Boleh di foto atau di screenshot atau nanti share ya. Di laporannya itu apa aja, menentukan jenis sanitizer yang digunakan, kenapa, alasannya kenapa digunakan klorin, apa sih kekurangan dan kelebihannya, kemudian perhitungan konsentrasinya, buat peralatan berapa, buat ruangan berapa, kemudian prosedur sanitasi buat peralatan dijelaskan, kemudian prosedur buat ruangan juga dijelaskan. Ruangan di situ cukup lantai, dinding, dan area produksi aja ya. Kemudian keempat, analisis kesalahannya, kemungkinan kesalahan. Jelaskan akibatnya jika misalnya konsentrasinya terlalu tinggi kah, atau konsentrasinya terlalu rendah. Kemudian akibat kalau misalnya kita tidak lakukan pembilasan. Tahap kelima, kesimpulan. Apakah penggunaan klorinnya sudah tepat sesuai dengan standar? Kemudian apa sih saran perbaikannya? Boleh? Aman? Ya. Kita terima laporannya di pekan depan. Untuk hari ini kerjakan post-testnya lagi ya setelah materi selesai. Silahkan masuk ke post-test. Ibu tunggu dengan estimasi waktu 10 hingga 20 menit. Udah ya adik-adik? Kita tutup perkuliahan hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih telah berkenan hadir menonton video ini. Semoga dengan video ini akan memberikan sarana sharing, diskusi bersama tentang materi ajarnya dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kalau ada pertanyaan atau yang perlu didiskusikan bisa via WhatsApp juga bisa ya adik-adik.